Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Fox, yaitu sebuah mini proyektor dengan triple socket modelnya M30. Jadi ini adalah mini proji atau mini proyektor dengan 3 triple socket, yaitu H4, H6 dan H7. Jadi kita bisa pasang juga di H7 ya. Untuk lumensnya di sini ditulis 3600 lumens. Nanti kita coba lihat dan hitung untuk lumensnya. Powernya di 36 watt. Voltasenya DC, wajib DC ya, 9 sampai 30 volt DC. Lifespan-nya lebih dari 30.000 jam. Harganya sendiri tergolong cukup murah ya untuk sebuah mini proyektor ini. Yang saya cek sih ini mini proyektor dengan triple socket yang paling murah saya cek di toko online 129.500. Ya bisa dibilang sih 130.000 untuk satu piece-nya. Tergolong cukup murah ya untuk sebuah proyektor atau mini proyektor seperti ini. Kalau yang brand lainnya yang saya cek tuh lebih mahal dari ini ya. Ini yang lebih murah sih saya cek. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Kita coba lihat untuk mini proji dari Fox ini dengan model M30, apakah worth it digunakan dengan harga 129.500 ini. Di kemasan dusnya kelengkapannya ini ada buku manual atau instruksi manualnya ya. Garansinya sendiri ini 12 bulan atau 1 tahun ya. Jadi dia ada garansinya selama 1 tahun. Kemudian di sini kelengkapan lainnya ada beberapa tipe soket yang HS1, kalau nggak salah ini yang HS1. Kemudian ada yang H7 juga ya. Jadi dia bisa dipasangin ke headlamp mobil ya. Kalau di headlamp mobil itu soket headlampnya H7. Jadi ini kita bisa pasang di motor dan di mobil juga bisa. Kalau yang di mobil itu ada soket H4, ini juga tersedia ya untuk lempengan soket H4-nya. Yang H6-nya ya sudah terpasang di LED ini langsung. Untuk kelengkapannya cuma itu saja ya. Jadi bisa kalian perhatikan untuk LED Fox M30 ini seperti ini. Untuk lensanya ini memang kecil ya dari mini proyektor lainnya yang 1,5 inci. Ini lumayan cukup kecil, tapi walaupun kecil nanti kita coba lihat apakah outputnya bisa lebar ya. Untuk soketnya di sini ada H6, untuk soket H4, H7 dan HS1 ada di sana. Dilengkapi dengan kipas pendingin yang cukup kecil ya. Ini ya sekitaran 3 cm sih diameternya. Materialnya full aluminium ya, nggak ada plastik sih saya lihat. Di sini ada 2 emitter chipsnya, yang bagian atas ini low beam. Chipsnya seperti CSP3570. Di bagian bawahnya untuk emitter chips yang high beam atau lampu jauhnya. Drivernya dia eksternal ya atau terpisah dengan logo Fox. Kemudian ada informasinya LED headlight driver, brightnessnya 3600 lumens, power di 36 watt, voltase DC 9 sampai 30 volt. Soket kabelnya dia H4 ya, model H4. Tapi kalau misalnya ke H6 kita bisa jumper sih. Oke, dari build quality-nya cukup menjanjikan ya, dengan harga 129.000 atau 130.000. Ini tergolong bagus ya untuk build quality-nya. Mantap sih. Nanti kita coba lihat hasilnya bagaimana. Di sini saya coba ukur dulu panjang keseluruhan dari depan ke belakang ya. Karena untuk pemasangan di H6, di batok H6 kan kebanyakan ruang headlampnya sempit-sempit. Panjang keseluruhan dari depan ke belakang sampai bokongan kipasnya 8,9 cm. Kemudian kalau panjang dari ujung soketnya sebelah sini sampai ke ujung lensanya ini sekitaran 5,6 cm, jadi nggak terlalu panjang sih. Lalu untuk diameternya, karena untuk diameternya ini harus diperhitungkan juga apakah masuk di lobangan soket headlamp. Ini maksimalnya di 1,9 cm. Jadi misalnya di mobil-mobil seperti LCGC yang biasanya itu lubang headlampnya sempit, ini mungkin bisa jadi solusi ya. Yang pakai mini proji ukurannya 1,5 inci lensanya nggak cocok atau nggak muat, ini mungkin bisa jadi solusi karena untuk diameternya cuma 1,9 cm. Jadi ini pastinya bisa sih. Untuk soketnya kita bisa lepas ya atau ganti sama soket
yang disediakan di sini. Misalnya saya cobain yang H4 ya. Di sini ada pernya juga. Saya coba ambil yang tipe H4 seperti ini. Untuk mengganti soketnya simple sih, kita cuma melepas di bagian baut, dan ini pun bisa kita adjust ya untuk posisi soketnya. Nah seperti ini, misalnya kalau kita buat agak segini ya, agak setengah ya, posisinya di tengah-tengah. Karena kalau misalnya nggak sesuai atau nggak pas untuk jarak dari low beam ke high beam itu jauh atau ada yang dekat ya, dan dari sinilah kita bisa setting untuk jarak high beam dan low beamnya. Tinggal kita majukan atau kita mundurin. Banyak sih yang sering bingung penggunaan Mini Pro G seperti ini, kenapa low beamnya itu, cut off low beamnya itu jauh di cahaya high beamnya. Jadi jangan sampai keliru lagi ya. Oke, jadi soket H6 nya sudah saya lepas. Ini ada murnya ya, kita pasangin ke soket H4, dan ini pun bisa kita adjust ya untuk kemiringan soketnya ya. Bisa diperhatikan di bagian lubang ini agak panjang, memungkinkan untuk mengadjust kemiringan cut off nya atau kemiringan outputnya. Oke, jadi seperti ini cara menggantinya, simple sekali, nggak perlu repot-repot kalau misalnya ingin mengganti tipe soketnya ya. Lalu kalau ingin mengadjust kemiringannya, ini tinggal kita longgarin, kita bisa miring seperti ini. Oke, selanjutnya saya coba hitung untuk powernya, apakah ini benar real di 36 watt. Saya lepas dulu. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC, tegangan di 13,2 volt, tegangan rata-rata pada saat mesin menyala. Tapi untuk LED ini bisa bekerja di tegangan 9 sampai 30 volt ya. Sebelum itu saya coba tunjukkan cara pasangnya di batok headlamp motor ya. Di sini saya ada rumahan lampu utama di motor Honda Beat FI yang soket H6 seperti ini. Untuk H6 kita harus gunakan pernya ya, seperti ini ya. Jadi kita pasangin dulu pernya, kemudian kalau untuk lobangannya ini sesuai, pas banget ya, ini pas sekali nih. Jadi pasangin dulu pernya, kemudian masukin LED-nya. Oke, sudah terpasang dan posisinya seperti ini. Sekarang kita coba lihat untuk power pada LED ini ya. Di sini untuk kabel soketnya model H4, dan kalau H4 seperti ini. Di sini bagian arus standby, sini arus low beam, dan sini arus high beam. Kita coba lihat dulu untuk arusnya apakah dia non polaritas. Di kabel standby-nya saya kasih negatif. Oke, low beamnya nyala. Sekarang saya balik lagi, di sini positif. Oke, dia nyala, berarti dia non polaritas, yang positif dan negatifnya itu bisa dibolak-balik. Kita coba lihat dulu untuk wattnya start di berapa. Oke, udah nyala. Untuk wattnya start di 21 watt low beamnya ya. Saya coba high beam. High beam di 29 watt, bisa dibilang di 30 watt. Jadi low beamnya di 21 watt, high beamnya di 29 watt. Jadi ya bisa dibilang 30 watt sih untuk powernya pada LED ini. Kita coba lihat dulu ini untuk outputnya ya. Outputnya seperti ini. Jadi cut off-nya itu dia flat atau datar ya. Untuk cahayanya lumayan cukup padat ya. Ini untuk yang low beam, ini yang high beam. Jadi kalau kalian perhatikan di sini high beamnya sama low beam itu jaraknya sama ya. Tapi ini sebenarnya kalau disorot agak jauh lagi, high beamnya bisa lebih ke atas sih. Nanti kita coba lihat di outdoor. Yang penting di sini yang bagian low beam dia cut off-nya itu datar atau flat ya. Ini cukup rapi sih ya untuk cut off-nya. Cuman di bagian sini ada cahaya sedikit bocor. Mungkin efek dari pantulan ke reflektornya ya. Nanti kita coba lihat hasil pastinya di outdoor. Pada video ini saya akan coba hitung lumensnya, kemudian test drive di motor juga. Untuk low beamnya start di 21 watt tadi ya, high beamnya di 29 watt, sekarang sudah 28, sekian watt.
Untuk suara kipasnya nggak terlalu berisik, tapi suaranya kedengaran kencang sih. Kalau sudah terpasang dan nyala di headlamp seperti ini ya posisinya ya. Jadi untuk low beam pada LED ini atau penggunaan LED ini, dia nggak memanfaatkan pantulan dari reflektor atau rumahan reflektor di headlamp ini. Tapi kalau untuk high beam dia masih memanfaatkan pantulan reflektor ya. Ini yang low beam, ini high beam. Bisa kalian perhatikan kalau high beamnya masih mengandalkan reflektor atau pantulan reflektor pada headlamp. Beda sama Mini Pro G yang high beamnya itu sistem laser ya. Kalau ini masih sistem reflektor untuk high beam atau lampu jauhnya. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih. Kita lihat wattnya stabil di berapa. Sekarang low beam di 20 watt, high beam di 28 watt. Oke, jadi untuk Mini Pro G ini powernya stabil di 20 watt. Yang startnya tadi di 21 watt ya. Untuk yang low beamnya, untuk high beamnya di 27, sekian watt. Tergolong cukup stabil ya dari startnya tadi hingga ke stabilnya. Ya walaupun nggak mencapai apa yang ditulis di dusnya di 36 watt, tapi sisi positifnya untuk wattnya ini tergolong stabil. Hasil terangnya masih terlihat terang. Ini kalau dilihat dari sini saja terlihat padat ya cahayanya di bagian tengah. Mantap sih, cut off-nya terlihat rapi juga di sini. Masih ada efek-efek garis birunya. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil outputnya di jalannya. Selanjutnya untuk panas, saya coba di bagian body drivernya dulu. Mencapai di 58 derajat Celcius tadi ya. Kemudian di sebaliknya di 48 derajat Celcius. Mentok-mentoknya di 58 derajat Celcius. Kemudian di bokongan lednya di bagian bodi kipasnya 42 derajat Celcius. Lalu untuk batok headlampnya, untuk di bagian batok headlampnya atau di bagian kaca mika headlampnya ini nggak panas ya, di 34 derajat Celcius. Di bagian belakangnya ya nggak panas-panas sekali di 41 derajat Celcius. Jadi untuk penggunaan LED ini jangan sampai salah paham kalau LED ini bisa membuat meleleh atau gosong mikanya ya, apalagi reflektornya. Karena untuk penggunaan LED ini headlamp motor atau mobil ini lebih awet lagi ya, karena lebih dingin dari halogen standar. Kipasnya terdengar kencang ya. Untuk panasnya teredam dengan baik. Ini saya coba lepasin dulu. Sekarang kita coba hitung di bagian body LED-nya, ini mencapai 54 derajat Celcius. Masih tergolong dingin. Di sini 63. Masih tergolong dingin ya, untuk panasnya teredam dengan baik. Bagus sih untuk hasilnya. Sorotan juga terlihat terang, dan kalau tidak terpasang di headlamp ini semakin terang ya. Dan yang kalian lihat tadi ada cahaya yang bocor di bagian atas, tapi kalau sudah dilepas seperti ini cut off-nya jadi lebih rapi ya. Sekarang saya coba hitung lumens pada mini projector ini, kemudian nanti kita coba lihat hasil outputnya kalau sudah terpasang di motor. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, jadi ini adalah hasil dari Mini Pro G dari Fox dengan tipe M30 nya. Untuk hasil terangnya ini lumayan cukup terang ya untuk sebuah Mini Pro G yang berukuran lensa kecil seperti ini. Yang sisi positifnya di Mini Pro G ini cut off nya itu tergolong rapi dan tajam, meski sedikit ada bias di bagian sininya ya. Ini karena pantulan dari reflektor di headlamp itu sendiri ya, bukan dari Pro G-nya. Kalau sudah terpasang di motor, penampakannya di lampu utama atau di headlamp seperti ini. Jadi untuk low beam-nya dia nggak mengandalkan reflektor di headlamp lagi, sama seperti Pro G lainnya. Namun pada saat high beam,
Nah, pada saat high beam baru dia mengandalkan reflektor atau kuruman di bagian lampu utama atau di headlamp ini ya. Oke, jadi ini posisinya low beam, ini high beam, dan di sini saya sudah setting untuk jarak low beam dan high beam itu di bagian lempengan soketnya ya. Jadi kita bisa set di bagian lempengan soketnya, adjust ke depan atau ke belakang agar menemukan atau untuk posisi low beam dan high beamnya itu sesuai. Dan menurut saya ini sudah sesuai, nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat. Oke, sekarang kita coba lihat lumens pada mini proyektor dari Fox ini dengan tipe M30. Sekarang kita coba lihat untuk jumlah lumensnya, langsung ke pengukuran maksimal di bagian low beamnya dulu ya. Oke, di sini untuk low beamnya saya dapat di 679 lux. Untuk jarak pengukuran yang saya lakukan ini 5 meter ya, dari dinding di sini ke permukaan headlamp motornya. Jumlah lumens di low beam pada Mini Pro G ini di 679. Sekarang kita coba high beamnya. Oke, udah di posisi high beam. Tadi di low beam dapat 679. Sekarang kita coba high beamnya. Oke, untuk high beamnya ini pas sekali di 1000 lux yang untuk high beam atau lampu jauh pada Mini Pro G ini. Untuk jumlah lumensnya saya kira sih ini 11-12 sama Mini Pro G yang lensa yang lebih besar dari Mini Pro G ini ya. Jadi untuk jumlah lumensnya tergolong cukup memuaskan. Low beam tadi di 670-an, untuk high beamnya di 1000-an lux. Sekarang kita coba lihat outputnya bagaimana. Kalau di sini untuk high beamnya cut off di bagian ininya jadi nggak kelihatan ya, atau garis birunya. Oke, jadi untuk hasil sorotannya sudah saya sorot ke jalan seperti ini, dan overall ini untuk hasil cahayanya lumayan cukup mantap ya. Kalian bisa perhatikan, dan untuk cut off-nya juga terlihat bagus di sini. Nah, ini adalah hasil sorotannya ya, cuman nggak terlalu terang-terang sekali ya. Tapi untuk hasil segini sih menurut saya sudah cukup ya untuk di motor ya. Kalau untuk di mobil mungkin nggak terlalu direkomendasikan ya untuk hasil terang segini. Tapi untuk di motor sih ini bagus ya. Voltase ini masih di atas 12 pada saat idle. Saya coba gas, bisa mencapai di 13 volt pada saat digas atau pada saat di bawah jalan. Ini high beam voltasenya juga rata-rata di 12 volt ya. Overall untuk harga di 100 ribuan LED ini cukup menjanjikan lah untuk terangnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat lagi untuk hasil sorotannya. Ini kalian bisa perhatikan di posisi low beam ini sengaja saya set dia gak terlalu tinggi ya, agar pengendaraan itu nggak silau. Ini high beam, ini low beam. Ini jalanan agak sedikit turun. Dan ini motornya sudah saya standarin 2 ya, makanya dia agak turun sih untuk sorotannya. Ini coba saya bawa jalan dulu sedikit. Oke, jadi untuk sorotan sinarnya seperti ini ya.
Ini low beam, ini high beam. High beam walaupun dia nggak terlalu greget, tapi terasa sih terangnya dari low beam ke high beam. Nah kalau menurut saya sih dengan harga 100 ribuan ini sebuah mini Prodi kecil ya. Ini sudah worth it sih menurut saya. Ini pada saat saya matiin kondisi di sini seperti ini ya. Pada saat saya nyalain ini low beam, ini high beam. Nah buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian mini Prodi dari Fox ini dengan tipe N30, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review mini Prodi ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.